Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mifalda Klanistin dari kelas TI 2024G dengan NIM 2405 1204 Untuk kali ini, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek UTS saya, yaitu implementasi HTML, CSS, dan JavaScript untuk pembuatan web portfolio atau jual beli sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya angkat adalah web portofolio. Di web portofolio kali ini, saya membuat portofolio yang terdiri dari 4 halaman, yaitu home, about me, skill, dan contact. Untuk halaman home, cukup sederhana, hanya ada nama dan kalimat kalimat pembuka, serta saya meletakkan JavaScript di bagian ini, tombol ini. Jika kita mengklik tombol ini, maka akan ada bunga yang keluar dari atas. Selanjutnya, kita lanjutkan ke About Me. Di About Me ini, halaman ini berisi tentang perkenalan singkat mengenai saya sebagai mahasiswa teknik informatika dan saya sebagai guru anak sekolah dasar. Nah, di bagian About Me ini, saya menggunakan Bootstrap, yaitu dalam card, dan menambahkan hover untuk efeknya. Nah, serta saya memasukkan GIF, yang di GIF kucing ini. Nah, dan di background terlihat ada bunga berjatuhan, itu efek dari JavaScript. Oke, selanjutnya di halaman skill, kita bisa melihat ada soft skill progress. Jadi bisa berjalan seperti presentase dari 0 ke 100 dan berisi beberapa soft skill, dan di bawahnya ada quotes. Setelah itu di bagian kontak, kita akan melihat kolom pesan atau kolom eh, sugesti, saran. Di sini kita bisa mengisikan nama, email, dan pesan. Misalnya kita mengisi by kita kirim, maka tandakan notifikasi bahwa pesan kita sudah terkirim. Apabila eh, formulir ini kosong dan kita klik, maka akan ada notifikasi untuk mengisi bidang ini. Ini nggak bisa dikirim dengan kosongan. Lalu di bawah ini ada beberapa sosial media yang bisa diakses, seperti LinkedIn. Kita langsung meluncur ke web LinkedIn. Di LinkedIn saya. Lalu selanjutnya kita coba yang GitHub. Akan masuk ke akun GitHub saya. Dan coba Instagram. Akan masuk ke Instagram saya. Oke, selanjutnya. Di navbar ini, yang ini merupakan logo. Saya meletakkannya seperti gambar. Dan di belakang ini, saya menggunakan background gambar, bukan warna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kode. Yang pertama di halaman home atau yang di sini saya simpan sebagai index.html. Di sini kita bisa lihat dasarnya dan ada link yang terhubung ke file style.css. Ini navbar yang tadi isinya ada beberapa kayak home, about me, skill, dan contact. Ref ini bertujuan untuk eh, menyambungkan lebih tepatnya memanggil file HTML lainnya yang ada di dalam eh, folder project UTS ini. Yaitu ada
file index.html untuk home, about.html untuk about me, skills.html untuk skills, dan contact.html untuk halaman kontak. Di sini ada header, tepatnya yang tadi, yang ada nama saya, kalimat buka, sama tombol bunga tadi. Itu diletakkannya di header, ada nama di dalam satu div ya. Ada nama menggunakan ukuran H4, ini paragraf, dan ini menggunakan button untuk yang bisa diklik tadi. Nah, karena tadi di halaman pertama saya menggunakan JavaScript, maka di sini tertulis script source dari javascript.js. Oke, selanjutnya kita ke about. Di about ini saya menggunakan Bootstrap, maka dari itu di bagian link saya tidak hanya mencantumkan link style.css, tapi juga link dari Bootstrap. Yang mana Bootstrap ini sudah ada di dalam folder yang satu bersama project yang ini. Nah, di about.html ini tadi yang berisi perkenalan diri secara singkat dan yang ada dua foto tadi di sebelah kanan, kita menggunakan Bootstrap card. Di body ini sebelah navbar seperti yang tadi. Dimulai di konten, container text, menggunakan row untuk bisa menjadi dua, disebut baris. Nah, ini isi dari perkenalan tadi yang pertama. Setelah itu ini Bootstrap. Ini merupakan kode dari Bootstrap. Ini sampai sini. Card. Ada yang ini juga. Dua. Nah, yang untuk SRC ini untuk memasukkan gambar ke dalam card yang tadi. Sama yang bawah ini juga. Nah, di bawah juga saya meletakkan link dari Bootstrap. Setelah itu kita lanjutkan ke skills.html. Di skills tadi, kita melihat ada beberapa soft skill, lalu sampingnya ada bar presentase yang berjalan dari 1 ke 100 dengan skala persen. Nah, di sini di atas saya memasukkan link style.css. Ini untuk navbar. Nah, yang ini. Ini adalah bagian dari kalau dari eh, bagian-bagian soft skill tadi. Berisi user understanding, value-nya 95. Kita tuliskan data value di sini. Nantinya akan menentukan seberapa banyak berpresentase itu berjalan dari 1 ke 100. Nah, yang untuk paragraf ini untuk quotes yang ada di bawah. Nah, di sini saya memakai eksternal CSS-nya, yaitu style text align center, untuk membuat item atau teks tersebut berada di tengah-tengah web. Di sini tidak lupa untuk mencantumkan link JavaScript, karena tadi untuk karena tadi yang presentasinya berjalan dari 1 ke 100, yaitu menggunakan JavaScript. Lalu kita lanjutkan ke kontak. Nah, di sini ada kita menggunakan Bootstrap dan style.
.css, styling bootstrap dan style.css. Lalu di sini ada navbar. Navbar untuk yang di atas, setelah itu di dalamnya untuk kontennya. Nah, ini ya untuk judul H1 ini yang reach me. Lalu tulisan di bawahnya menggunakan paragraf. Juga saya menggunakan eksternal CSS-nya. Lalu ini untuk isi kontak kontainer yang berisi nama, formulir nama yang dapat diinput, dimasukkan input, email, dan message atau pesan. Lalu ada tombol submit yang ada tulisannya send tadi di bawah. Nah, ini nih. Jadi di bawah tulisan send tadi ada tulisan beberapa sosial media saya, yaitu LinkedIn, GitHub, dan Instagram. Ini untuk ref digunakan untuk memasukkan link agar kita jika menekan tombol tersebut kita dapat langsung meluncur ke link yang telah kita cantumkan di tombol ini. Lalu di footer kita ada footer berupa watermark. Ini New Vanilla Listing Universitas Negeri Surabaya. Dan jangan lupa di sini ada source dari Bootstrap dan JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan style.css. Style.css ini sendiri untuk general atau keseluruhan, body kita menggunakan margin dan padding 0 untuk menghapus batas asli dari web tersebut. Jadi biar eh, tampilannya menyeluruh dari kanan kiri atas bawah penuh. Nah, font size saya menggunakan 16 px dengan font family Playfair Display Serif. Untuk background menggunakan ini gambar dan center agar backgroundnya tetap center, tetap di tengah. Nah, untuk color ini digunakan untuk di atas background sebenarnya, tapi disetel transparan agar warna background tidak terlalu mencolok sehingga tidak enak dilihat. Untuk height kita beri 100 agar mendapat kesan tampilan penuh. Ini untuk navbar. Untuk navbar menggunakan background color ini pink. Position sticky. Position sticky ini bertujuan untuk agar ketika kita scroll webnya, navbar tetap berada di atas, nggak ikut ke bawah. Untuk top kita kasih 0 agar nempel ke atas. Untuk that index 100, box shadow warna putih agar ada sedikit bayangan halus berwarna putih. Selanjutnya untuk navbar, navbarnya sendiri membuat kita memakai lebar 1024 px, marginnya auto, padding 20 px, font size-nya 20 px, displaynya flex, dan justify content space between. Space between bertujuan agar menu-menu yang sudah kita tulis berjarak dengan jarak yang cukup lebar dan sama. Dan elegant item di center agar tulisan menu-menunya berada di tengah dan seimbang. Untuk logo itu yang tadi yang di sebelah kiri yang ada nama saya itu. Untuk logo height-nya 50 px dan width-nya auto agar menyesuaikan. Untuk menu itu yang ini yang beberapa tadi ada 4 yang dari home, about me, kita gunakan width-nya 60%. Jadi 60% berarti dia memakan 60% dari kotak yang dari div tersebut atau kotak yang saya buat untuk dia. Lalu margin top
Saya menggunakan 10px. Menu ul itu berarti menu yang satu-satu tadi. Kan kita menggunakan di halaman indeks HTML tadi, kita menggunakan ul dan li. Lah, ul ini berarti menu-menu yang sudah saya masukkan yang berjumlah 4 tadi. Secara keseluruhan, dia displaynya flex, list style-nya none, yang berarti agar tidak ada garis bawah yang biru itu dihilangkan dengan list style-nya 0. Margin padding kita nolkan, agar dia penuh. Justify kontennya kita space between agar dia memiliki jarak yang sama. Lalu untuk menu ULIA, text decoration-nya 0, color-nya ini, border radius 4px, transition, background color 0,2 s is. Nah, ini bertujuan untuk agar kalau misalnya memberikan hover atau pergantian warna saat kita menekannya. Nah, yang di sini. Itu tersambung juga sama yang ini, ULIA ini yang hover, background color, color ini. Nah, jadi kalau kita menekannya tadi, seperti ini, warnanya akan berubah, baik kotaknya maupun tulisannya. Menggunakan hover dan transition background. Setelah itu, ini CSS untuk yang tombol bunga tadi. Untuk button, background colornya pink, bordernya non. Untuk padding 12px dan 24px, border radius 50px agar sisi-sisi kotaknya tumpul. Kursornya pointer. Jadi kalau kita masukkan kursor kita ke bagian tombol, dia keluarnya pointer. Font size-nya 18px, transition-nya 0,3 s. Jadi di sini juga ada ini transition untuk hovernya ini. Nah, background color transform. Nah, jadi kalau kita klik di sini akan berganti warna dan naik seperti hover. Untuk shadow-nya ini biar ada efek bayangannya. Nah, bunga jatuh ini untuk bunganya. Bunga yang berjatuhan tadi, position fix, topnya min 50 agar dia terlihat dari atas, dari sebelum atas. Font size 24px, yaitu ukuran dari bunganya tadi. Animation, fall linear forwards. Jadi jatuh ke bawah, lurus. Lalu untuk ini, keyforms fall, untuk turunnya dengan rotasi 360 degree atau 360 derajat. Nah, karena ini bisa dilihat bunganya kalau turun berputar 360 derajat. Lalu kita masuk ke hero section atau yang header tadi. Di header kita ada background URL, kita menggunakan background.jpg ini, kita ekspor. Nah, height-nya 100 pH agar dia penuh, posisinya relatif, font family-nya Canis sans serif, letter spacing 5px untuk spasi antar katanya, text shadow-nya warna putih. Ini untuk tulisan yang Miu Vanida tadi. Lalu selanjutnya header hero. Yang header hero ini posisinya absolute, topnya 0, leftnya 0 agar dia penuh dan tidak ada sisa dari bawaan webnya. Displaynya flex, width-nya 100%, height-nya 100% agar memiliki tampilan penuh. Justify content center agar di tengah, alihkan item juga center. Flex direction, column, text align, center. Ini untuk header hero H4.
yang tulisan Mio Vanida tadi di tengah nama saya. Header hero P itu untuk tulisan di bawahnya yang kalimat pembuka tadi. Selanjutnya about me. About me yaitu ada card tadi. Nah, ini kelas untuk untuk cardnya. Background colornya pink. Kita buat sedikit transparan. Di sini berarti. Nah, paddingnya 20 px. Border radius atau kelengkungannya 10 px. Box shadow atau bayangan dari kotaknya putih. Transition. Jadi kan seperti yang kita lihat tadi, kita ada hovernya. Seperti ini, card hover. Yang in is. Jadi kalau kita masuk ke about me, dia seperti muncul. Dan kalau kita arahkan kursor kita, dia nice karena ada hover. Nah, untuk about description, untuk tulisan yang ada di dalam penjelasan tadi. Nah, setelah itu, di sini ada card title atau judul dari eh, card tadi yang ada dua foto tadi. Font size-nya 15 px dan line height-nya 1,5. Ini untuk about IMG 1, about IMG 2. Yang ini, dia memakai width 100% agar memenuhi kotak yang disediakan oleh cardnya. Margin top 20 px. Nah, untuk GIF ini yang gambar kucing tadi, width-nya 100 px, height-nya auto, margin left-nya 20 px. Nah, untuk keyframe fade ini nih untuk sama kayak tadi, untuk karena dia memiliki animasi eh, masuk atau transisi, maka ada efek fade in-nya. Lalu kita lanjutkan ke skill section. Skill section, kita ada width 80%. Yang ini ya, skill section tadi. Nah, max width-nya 80 px. Marginnya 100 px. Auto, text alignnya center. Nah, untuk skill section H2, colornya pink, margin button 40 px, font size-nya 20 em, letter spacing 1 px. Untuk skill box itu yang ada di sebelah kiri tadi, yang judul-judul dari soft skill tadi. Displaynya flex, elegant itemnya center, gapnya 20 atau jarak antaranya, margin buttonnya 25 px. Skill label. Nah, skill label ini eh untuk ini. Oh, maaf, yang ini. Skill label, skill label
Untuk yang sebelah kiri juga tadi, untuk skill box eh, yaitu kotak yang berisi label dan tracking dari skill tadi. Itu kita ada displaynya flex, alien item yang center, gapnya 20 yaitu jaraknya, dan margin bottom 25 px. Untuk skill label yaitu yang eh, di sebelah kiri tadi, yang ada beberapa soft skill. Nah, background colornya yang pink muda, eh, lalu warna dari fontnya ini, pink tua. Font weight-nya 600, border radiusnya karena kotak ini ada 4, paddingnya 20 px, 30 px, min width-nya 150 px. Teks alignment-nya center dan memiliki box shadow warna putih. Untuk skill track itu yang berjalan tadi, flexnya 1, height-nya 20 px, background-nya warna pink muda, dikit menuju putih, border radiusnya 10 px, overflow-nya hidden, bordernya 1 px solid warna pink, untuk box shadow-nya putih. Nah, untuk skill progress ini height-nya 100%, yang berarti 100% dari bagiannya, width-nya 0, background-nya linear gradient dari pink muda ke pink tua, border radiusnya 10 px, transitionnya width 2 s is. Jadi lumayan em, transisinya lumayan lembut dari 2 second atau 2 detik. Box shadow-nya 10 px, yaitu warna pink. Nah, ini kita masuk ke bagian kontak. Di bagian kontak ini, H1 atau yang tadi judul margin bottomnya 100, maaf, margin bottomnya 10 px. Subtitle yang ini, yang di bawahnya reach me itu. Max width 1500 px, marginnya auto 30 px. Colornya abu-abu. Untuk kontak kontainer atau kontainer yang mencakup formulir dan eh, media sosial tadi, kita menggunakan background warna putih, border radiusnya 15 px, titik lengkungnya, paddingnya 25 px, max width-nya 450, marginnya auto, dan box shadow-nya eh, warna putih. Untuk formulir, displaynya flex, text direction-nya kolom, dan jaraknya atau gap 12 px. Untuk input dan text area, padding-nya 10 px, bordernya 1 px solid warna abu-abu muda, dan border radiusnya 8 px atau lengkungannya. Font size-nya 0,9 rem. Socials ini untuk deretan yang tadi, beberapa media sosial. Untuk margin topnya 20 px, teks aliganya center. Itu yang sosial ini, teksnya warnanya pink, marginnya 0,8, maaf, 0,8 px, teks dekorasinya 0 agar tidak ada garis bawahnya. Untuk sosial hover, jadi di sini ada hovernya. Nah, teks dekorasinya underline. Jadi kalau misalnya kita arahkan kursor kita, maka dia akan ada garis bawahnya. Untuk footer yang paling bawah tadi, margin topnya 30 px, font size-nya 0,8 rem, colornya abu-abu. Kita lanjutkan ke JavaScript.
Nah, ini untuk efek bunga jatuh saat tombol diklik. Nah, if button ditekan, kita akan ada bunga di sini. Bunganya sebanyak 10 yang jatuh. Lalu setelah itu yang ini untuk set time out ini kita gunakan untuk menghapus bunganya yang telah jatuh. Jadi setelah jatuh mau nyampe bawah sudah hilang. Nah, yang ini efek bunga jatuh otomatis. Yang tadi yang di nah ada otomatis jatuh-jatuh. Nah, kita menggunakan ini emot bunga yang ini jatuh sebanyak 3 dan akan terhapus jika sudah sampai bawah. Animasi skill bar yaitu yang tadi yang presentase 1 sampai 100. Nah, yang ini untuk notifikasi telah kirim pesan. Nah, setelah kita mengirim pesan tadi sudah kita coba, ada di atas yang menunjukkan notifikasi your message has been sent. Please wait for a reply. Ya. Nah, ini eh, sedikit ada sedikit CSS-nya di JS bagian JS ini untuk notifikasinya tadi. Nah, yang ini set time out untuk eh notifnya hilang. Jadi kalau notifnya sudah 3 detik, maka hilang. Dah, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya bawakan bermanfaat bagi saya dan bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.